Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 2017A untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum kita awali materi pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Amalia Wananda hadir. Nia Dwi hadir. Nia Nurfitriana ada Bu. Ambar, Dimas Singgi, Imam Hidayatullah, Widayanti, Yunia Afizet hadir. Salwa Mahasih. Oke. Gimana liburannya anak-anak? Seru? Enggak kemana-mana? Harusnya kemana-mana dong. Kan harus biar segar. Waktunya ulang, Bu. Semangat kan untuk materi pada pagi hari ini? Harus semangat dong. Oke, anak-anak ada yang tahu nggak apa sih teks eksposisi itu? Ada yang tahu? Ya Alfi, apa sih teks eksposisi itu? Menurut saya ya Bu, itu paragraf yang berisi tentang informasi. Paragraf yang berisi tentang informasi. Ada yang lain? Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi tadi kata Alfi berisi tentang informasi. Tujuan dari teks eksposisi ini apa? Ada yang tahu tujuannya apa? Selain kan tadi isinya berisi tentang informasi, yang bertujuan untuk apa? Iya Nia? Tujuannya itu untuk memberitahu kepada si pembaca. Memberitahu pembaca agar pembacanya tahu ya. Ya. Oke, memberitahu pembaca. Jadi teks eksposisi ini berisi tentang sebuah informasi yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pembacanya tahu. Terus teks eksposisi ini juga dikemas atau ditulis secara ada 3 poin. Ada yang tahu 3 poin ini apa untuk cara penulisan teks eksposisi? Saya Bu, Yang Anda apa? singkat, Singkat, padat, dan akurat. padat dan akurat. Singkat di sini artinya apa? Penulisannya secara singkat. Ada yang tahu singkat penulisannya secara singkat? Secara bagaimana sih penulisan secara singkat itu? Penulisannya udah dipahami. Mudah dipahami, benar sekali Mas Imam. Jadi teks eksposisi ini ditulis secara singkat agar pembacanya mudah memahami informasi yang disampaikan. Terus disampaikan secara padat. Ada yang tahu padat itu apa? Salwa? Tidak bertele-tele. Bagus. Jadi informasinya langsung to the point, tidak bertele-tele. Terus ada akurat. Di sini arti akurat itu apa? Fakta. Oke, objektif sesuai fakta. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks yang Memberikan informasi kepada pembaca. yang cara penulisannya Singkat, padat, akurat. Oke, bagus.
3 kelompok. Ya. Yang kelompok pertama ada Alfi. Alfi. Oke. Yang kedua ada Lina. Yang ketiga ada Imam. Dan yang keempat ada Ana. Yang kelompok kedua ada Nia Nur, Salwa Mahasin, Wijayanti, sama Ambar. Terus untuk yang kelompok ketiga ada Nanda, Amalia Wananda, Dimas Simule, sama Nia Julia. Oke, silakan masing-masing membentuk kelompok. Pindah tuh, Bang. Ya, buat itu ya, lingkaran kecil. Bulat-bulat. Ya. Di situ ada contoh dari teks eksposisi. Di bawah dari teks eksposisi itu ada soal yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan kelompok. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kurang. Banyak. Oke, terus kita 15 menit. Ya. Oke, 15 menit, 20 menit. Bu, dikerjakan di sini apa? Iya, boleh kerjakan di situ. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kami ibu ya. Oke, Iya. silakan mengerjakan. Kondisinya ada nggak kondisinya harus ada Kondisi apa saja apa? ya itu kata penghubung yang bukan ya dan atau oh ya seperti itu kan kondisi cari itu di situ mana terus nanti kalau lebih gampangnya bisa dibuat tabel kalau enggak ya terserah nggak apa-apa pokoknya kalian paham tentang konjungsi itu apa fenomena seperti itu ya. Terima kasih. Bu, ini waktunya sudah. Sudah selesai nomor 3. Sudah. Nomor 2. Sudah selesai. Waktunya tinggal 1 detik, Bu. Nomor 1 sudah. Kelompok pertama. Sebelumnya gini ya, ini setiap bacaannya antar kelompok berbeda. Ya. Soalnya juga berbeda. Jadi kelompok 1, 2, 3 harus mempresentasikan masing-masing ya. Ya. Untuk yang kelompok pertama, soalnya tadi apa saja? Bocor tulis. Soal. Tentukan struktur teks eksposisi, Oke. tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks di atas. Kedua, tentukan fakta dan opini dalam teks di atas. Ketiga, sampaikan kembali gagasan teks eksposisi di atas dengan bahasamu sendiri. Oke, yang poin pertama, tentukan struktur dari teks eksposisi. Saya minta Rina Iya, jelaskan mana yang tesis, mana yang argumen. yang teks tesis itu paragraf 1.
Yang paragraf, tolong bacakan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta meningkatkan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, berarti itu tadi tesisnya ya. Ya, Oke, untuk tesisnya tadi sudah ya. Berarti tes eksposisi ini membicarakan informasi tentang apa, Lina? lingkungan, Tentang bencana lingkungan, pembangunan dan bencana lingkungan. bencana lingkungan. Oke. Untuk Alfi, penegasan ulang di paragraf ini, di paragraf yang mana? Ini ada di paragraf 5, 6, 7 Bu. Ya, yang mana? Yang paragraf 5 itu bencana lain menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan pemerintah potensi bencana. Misalnya banjir jadi di Jakarta 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana, tidak terawat, serta tumpukan sampah timba di sungai. Akhirnya debit air hujan tinggi menyebabkan bencana tidak terelakkan. Oke, sudah cukup. Jadi paham ya. Kedua, oke, bagaimana? Sudah paham tentang teks eksposisi? Sudah ya. Kalau sudah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Ini jawabnya cepet-cepetan ya, nanti angkat tangan. Ya, Ini bukan nilai kelompok, tapi tetap nilai individu ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Oke, Rina. teks eksposisi itu Sebentar. Oke, Rina. sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan. Oke, berarti teks eksposisi mengandung tentang Informasi. Oke, bagus sekali Mbak Rina. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi? Nia, sebutkan 3. Yang pertama itu bersifat mengajak, kemudian tidak memihak, Ya, tidak memihak. kemudian itu penjelasannya disertai fakta. Oke, penjelasannya disertai fakta.
Oke, itu tadi penjelasan tentang teks eksposisi. Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Semuanya ya. Tentang apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Struktur teks eksposisi. Bahasan teks eksposisi. Bagus sekali. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya akan memberikan penghargaan kepada salah satu kelompok yang terbaik. Jadi kelompok yang terbaik jatuh kepada kelompok Oke, yang terbaik adalah kelompok 2. Oke, sekian dari Ibu ya. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STKIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 1. Kami membuat tugas tentang atas sirin. pekerjaannya. Ya, jangan rame, jangan mengganggu orang lain. Siap. Nia. Iya, Bu. Jangan suka menggoda imam.